Oke, sisok pintar, jawablah pertanyaan ini. Apakah Anda tahu seperti apa sebenarnya gempa bumi dengan magnitudo besar itu? Nah, pada magnitudo 1, Anda tidak akan merasakan apapun. Pada pukul 3, Anda mungkin akan menumpahkan kopi Anda. Jika Anda sedang minum, pada usia 5 tahun barang-barang bisa mulai berjatuhan dari rak, dan itu pasti membuat jantung berdebar kencang. Namun pada skala 7,5, saat itulah tanah akan terbelah, bangunan bergoyang, dan seluruh jalan bisa retak. Dan sekarang, para ilmuwan memperingatkan bahwa patahan yang dulu kita kira sudah tidak aktif lagi, bisa saja melepaskan gempa sekuat itu di bawah sebuah kota kecil yang tenang di Kanada. Sekarang, jika Anda menelusuri peta Kanada Barat Laut dengan jari Anda akan menemukan Dawson City di Yukon. Tempat itu tampak seperti tempat yang cocok untuk melarikan diri dari peradaban. Kota itu hanya memiliki sekitar 1.600 penduduk. Tempat ini tenang dan terkenal karena sejarah demam emas. Pada akhir 1890-an, Dawson City berkembang pesat menjadi kota tambang hampir dalam semalam saat para pencari emas memburu harta karun. Sekarang masa kejayaan itu sudah lama berlalu, tapi kota ini masih mempertahankan penampilannya. Jalan setapak kayu dan fasad bergaya salon membuatnya terasa seperti set film koboi. Oh, dan di bawah semua itu terdapat retakan di bumi itu sendiri. Dawson City terletak tepat di atas apa yang dikenal sebagai patahan Tintina. Ini adalah retakan besar di kerak bumi yang membentang ratusan mil menuju Alaska. Hingga baru-baru ini, para ilmuwan percaya bahwa zona ini telah tidak aktif selama lebih dari 40 juta tahun. Namun studi terbaru menunjukkan cerita yang berbeda. Sebagai pengingat singkat, patahan adalah retakan besar tempat dua lempeng kerak bumi bertemu. Mereka selalu berusaha saling bergeser, tetapi tepi-tepinya yang bergerigi saling tersangkut dan terkunci. Tekanan menumpuk selama puluhan tahun terus-menerus membengkokkan dan meregangkan batuan. Lalu tiba-tiba, zona yang terkunci itu pecah dan lempeng-lempengnya bergeser ke posisi baru hanya dalam hitungan detik. Gerakan mendadak itu melepaskan semua energi yang tersimpan, mengirimkan gelombang seismik ke segala arah. Dampak dari getaran tanah itu disebut gempa bumi. Para ilmuwan mengatakan bahwa tanah di kedua sisi Tintina telah berusaha saling bergeser selama berabad-abad tetapi tetap terjebak. Dan sekarang zona yang terjebak itu telah menumpuk sekitar 20 kaki regangan. Itulah seberapa jauh tanah akan bergeser ke samping jika semuanya bergerak sekaligus. Itu bukan sekadar retakan kecil. Itu benar-benar seperti sesuatu yang ada di film bencana. Jika semua ketegangan yang menumpuk itu terlepas sekaligus, hasilnya bisa berupa gempa bumi berkekuatan 7,5 skala Richter. Seberapa kuat itu? Ya, sangat kuat. Jadi, apa yang terjadi saat gempa besar? Getarannya bisa berlangsung hingga 30 detik atau lebih, yang terasa seperti selamanya ketika dinding bergoyang dan lantai terasa seperti bergelombang di bawah kakimu. Jika kamu berada dekat dengan patahan, situasinya bisa jadi sangat menakutkan. Tanahnya tidak hanya bergetar, tanah bisa saja bergeser ke samping dengan langkah besar. Ini bisa menyebabkan, renovasi. Jalanan mungkin akan memiliki pola zigzag baru, dan bangunan yang tidak diperkuat bisa saja ikut berputar. Dan jika ini terjadi di musim dingin Kanada, katakan saja pemadaman listrik sederhana bisa berubah menjadi petualangan horor bertahan hidup. Berada di atas tanah yang lunak itu seperti duduk di atas agar-agar yang goyah. Getarannya jadi semakin kuat, batuan padat sedikit lebih stabil. Namun tetap berbahaya. Contohnya, di Meksiko tahun 2003, gempa 7,5 merusak lebih dari 43.000 rumah, membuat jalan melengkung dan memutus listrik hingga bermil-mil. Di Sulawesi tahun 2018, gempa dengan kekuatan sama tidak hanya meratakan bangunan tapi juga memicu tsunami dan likuifaksi. Seluruh lingkungan tertelan saat tanah berubah menjadi pasir hisap. Sekarang, ada sesuatu yang menarik. Kebanyakan orang tidak menganggap Kanada sebagai negara rawan gempa, tapi sebenarnya Kanada mengalami sekitar 5.000 gempa setiap tahun. Namun, gempa-gempa sangat kecil sehingga Anda tidak akan merasakannya. Daerah rawan adalah pantai barat dekat British Columbia. Di sanalah orang sering membicarakan tentang The Big One. Istilah itu mengacu pada gempa megatrust di masa depan di zona subduksi Cascadia, sebuah patahan besar yang membentang sepanjang 600 mil di lepas pantai. Berbeda dengan pergeseran menyamping Tintina, Cascadia bekerja dengan satu lempeng tektonik yang mendorong ke bawah lempeng lainnya. Selama berabad-abad, lempeng Amerika Utara telah tertekuk ke atas seperti Pegas karena lempeng Juan de Fuca terus menyelusup di bawahnya. Ketika akhirnya patah, kekuatannya bisa mencapai magnitudo 9,0, lebih dari 30 kali lebih kuat daripada gempa bermagnitudo 7,5. Kita tahu itu bisa terjadi karena memang sudah pernah terjadi sebelumnya. Gempa besar terakhir terjadi pada tahun 1700. Gempa itu begitu dahsyat, tidak
Tidak hanya mengguncang wilayah Pasifik Barat Laut, gempa itu juga memicu tsunami yang melintasi samudra dan menghantam Jepang. Penduduk desa mencatat gelombang yatim piatu tanpa gempa lokal. Baru kemudian para ilmuwan menghubungkan peristiwa-peristiwa tersebut. Sekarang, hal ini membawa kita pada fakta bahwa meskipun ada semua ini, ukuran patahan, penumpukan tekanan yang tenang, dan potensi gempa bermagnitudo 7,5, patahan Tintina bahkan belum tercantum di peta bahaya seismik resmi Kanada, setidaknya untuk saat ini. Itu berarti tidak ada peringatan, tidak ada zona bahaya dengan kode warna. Dan ketika sebuah patahan tidak ada di peta, tidak ada yang merancang bangunan untuk mengantisipasinya. Tidak ada persiapan yang memadai. Anda tidak membangun struktur diperkuat atau memiliki kode bangunan tahan gempa, terutama saat orang tidak menyangka tanah bisa terbelah. Sekarang, sejujurnya itu bukan kesalahan siapapun. Patahan itu memang tidak menunjukkan tanda-tanda aktif belakangan ini dan wilayah Kanada ini sangat luas, sepi, serta tidak banyak pemantauan. Setidaknya sampai waktu lalu, orang-orang menganggap Tintina hanyalah keanehan geologi, sesuatu yang menarik untuk melihat masa lalu tetapi tidak benar-benar relevan untuk masa depan. Selama bertahun-tahun, patahan Tintina luput dari perhatian. Namun itu berubah ketika para peneliti membawa peralatan berteknologi tinggi. Mereka menemukan pergeseran tanah yang halus namun jelas di dekat Dawson City. Pergeseran itu tampak seperti bekas luka di lanskap dan menunjukkan adanya gempa bumi di masa lalu, termasuk satu yang mendorong tanah hampir 3.000 kaki selama jutaan tahun. Menariknya, fitur-fitur glasial yang lebih baru tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan, yang berarti gempa besar terakhir kemungkinan terjadi tepat sebelum akhir zaman es terakhir. Dalam istilah geologi, itu tergolong sangat baru. Ketika ilmuwan mencocokkan pergeseran tanah dengan usia gletser, gambaran menjadi jelas. Patahan Tintina bukan pensiunan, hanya sedang istirahat kopi yang sangat panjang dan kini mulai ingin kembali beraksi. Karena itu, peneliti ingin patahan ini secara resmi dimasukkan ke peta bahaya seismik Kanada. Dawson City pantas mendapat perhatian lebih dari sekadar emoji mengangkat bahu ketika tanah memutuskan untuk meregang. Para ahli pada dasarnya sedang bermain detektif dengan tanah. Mereka memindai hutan dan sungai untuk mencari bekas luka samar yang coba disembunyikan oleh gempa-gempa masa lalu. Mereka menggali parit seperti arkeolog yang gemar kekacauan, membalik-balik buku harian bumi satu halaman berlumpur demi halaman berikutnya. Setiap retakan kerutan dan lapisan menambah kisah tentang kapan terakhir kali Tintina mengamuk dan seberapa besar kemungkinan kegaduhan berikutnya. Keren bahwa satelit bisa melacak jika satu sisi lembah perlahan bergerak lebih maju dari sisi lainnya, seperti balapan siput tektonik. Tujuannya untuk mengetahui seberapa sering sesar ini patah di masa lalu, seberapa besar tekanan yang masih tertahan hingga hari ini, dan apakah ia akan melepaskan diri perlahan atau sekaligus. Walau kamu tahu lempeng-lempeng saling mendorong di bawah permukaan, kamu tetap tidak bisa menentukan tanggal pastinya. Rentang waktu lama tanpa aktivitas bisa berarti batuan bersiap untuk sesuatu yang besar, atau mungkin mereka hanya melepaskan tekanan perlahan dalam cara-cara kecil yang luput dari perhatian. Para ilmuwan bisa membuat model kemungkinan-kemungkinan, tapi tidak ada yang punya jam hitung mundur untuk retakan berikutnya. Pola pikir yang paling cerdas bukanlah prediksi, melainkan persiapan. Kamu bersiap untuk kemungkinan yang masuk akal, bukan yang pasti karena jadwal bumi tidak datang dengan pengingat. Ternyata kerak bumi selalu gelisah, hanya saja peta kita sedikit ketinggalan gosipnya. Sesar yang selama ini dianggap tidak berbahaya mungkin sebenarnya menyimpan rahasia gempa berkekuatan 7,5. Tapi jangan khawatir, ini bukan alasan untuk panik. Ini adalah alasan untuk menjadi lebih cerdas, data yang lebih baik, bangunan yang lebih kokoh, dan beberapa kebiasaan berjaga-jaga. Ketika tanah akhirnya memutuskan untuk melunasi utangnya, yang benar-benar penting bukanlah apakah Dawson City merasakan guncangannya. Yang penting adalah apakah semua orang cukup siap untuk mengubah potensi bencana menjadi sekadar kisah seru yang bisa diceritakan nanti. Hey, pernahkah kamu mengalami gempa bumi? Saya pernah. Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar.